yang di meja saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya fikih ini. Yang pertama, apa hukumnya seorang khatib minum di antara khutbah kedua? Haus habis ceramah, panas gitu, minum gitu. Hukumnya apa kalau dia minum? Kedua, bagaimana seorang khatib disuruh turun oleh seseorang dikarenakan khatib yang terjadwal telah datang terlambat, terjadwal datang terlambat, disuruh turun, mungkin telah datang kali ya. Bagaimana seorang khatib disuruh turun oleh seseorang karena khatib yang terjadwal datang terlambat, sedang si badal sudah mengucapkan salam, begitu ya, sudah mengucapkan salam. Ini yang kedua ini percis seperti apa yang diceritakan oleh Muallim Safezami, ada kasus begitu. Ini kayak begini nih. Saudara sekalian yang mulia, ini tentu kaitannya walaupun umum khotib gitu. Khotib ini umum, ada khotib Jumat, ada khotib Id gitu. Tapi nampaknya dari pertanyaan ini khotib Jumat nampaknya begitu dari pertanyaan ini. Khutbah saudara dalam Jumat wajib khutbah ini, dan wajib ada sebelum sholat. Selain Jumat, khutbah adanya sesudah sholat, kayak Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, dan seterusnya. Itu khutbah adanya sesudah sholat. Sebetulnya Jumat juga dulunya khutbah itu sebelum sholat, sesudah sholat. Dulunya khutbah ini adanya sesudah sholat. Habis sholat Jumat baru khutbah. Dulunya, awal-awalnya ajaran itu. Namun dalam satu kasus terjadi jamaah gusar para sahabat. Inilah yang kemudian ada sholat Jumat 12 orang juga jadi begitu. Dari sini munculnya. Jadi ada konvoi barang-barang murah di Arab. Kan Masjid Nabawi dekat pasar begitu, kayak Al-Makmur gitu, Tanah Abang kan dekat pasar. Jadi Masjid Nabawi itu dekat pasar Madinah. Jadi rame, barang dari daerah datang, biasanya pasar Tasik gitu. Ini yang dagang begitu. Sekarang udah punya hari tersendiri. Iya. Jadi ini barang dari daerah masuk. Jadi orang daerah nggak tahu pasaran di kota, nggak tahu. Jadi jual bisa murah, begitu. Karena dia nggak tahu harga pasaran kota. Maka lagi khutbah Nabi, pada lari. Sahabat tuh, pada lari. Nabi khutbah, salat Jumat udah, pada lari. Jadi ngejar-ngejar apa? Barang dagangan. Barang dagangan. Ada juga yang nggak lari, 12. Kakinya goyang-goyang. Di depan duduknya. Dari ini ajaran itu berubah. Khutbah Jumat adanya sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Begitu sejarahnya untuk Jumat. Nah, khotib
ada syarat-syarat dan ada aturan-aturan yang banyak di dalam khutbah. Ada rukun-rukun khutbah, ada syarat-syarat khutbah, ada sunat-sunat khutbah, ada sunat sebelum khutbah, ketika khutbah, sesudah khutbah. Begitu. Termasuk juga ada sunat-sunat bagaimana seorang khatibnya di dalam khutbah ini. Begitu. Agar supaya tidak panjang, pertanyaannya, apa hukumnya seorang khatib minum di antar dua khutbah? Jadi habis khutbah dia minum. Bagaimana hukumnya? Bolehkah? Boleh saja kalau dia minum. Begitu. Sebetulnya jangan disalahin khatib juga kalau minum. Salin aja pengurusnya. Kalau nggak dikasih mau nggak bakalan minum. Betul nggak? Gitu. Jangan salin khatib lah. Ngapa pengurusnya dikasih gelas di situ? Begitu. Jangan dikasih. Begitu. Saya aja kadang, nih saya nih suruh ngomong ceramah begitu. Kasih kopi. Pak Haji ngopi. Ini bagaimana? Saya suruh ngomong, suruh ngopi. Ini nggak bisa. Begitu, namanya salah penempatan, begitu. Salah penempatan. Nggak apa-apa, cuman nggak umum. Karena nggak umum, khilaful adawah. Menyalahi yang umum menjadi perbincangan, keributan. Menyalahi umum, kok minum? Begitu. Kalau kita mau ikutin apa yang Nabi lakukan, lebih geger lagi. Coba lihat hadis-hadis Nabi ketika ngebenerin dalam khutbah. Nabi, ada sahabat, hadisnya sahih. Di Musnad Ahmad ada, di Sunan Ibnu Majah ada. Sunan Ibnu Majah dari Kutubus Sittah aja ada. Dari sahabat namanya Sulek Al-Ghatafani. Sulek Al-Ghatafani. Di sana dituliskan Ja'a Sulaikun Al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuh. Jadi Sulek Al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an telat salat Jumat, telat, ketiduran. Telat. Sehingga pergi ke Masjid Nabawi, sudah sholat Jumat, sudah khutbah nabinya. Jadi udah adzan, udah khutbah, Nabi sedang khutbah. Jadi dia telat ke masjidnya karena ketiduran. Maka Sulek kemudian Nabi lagi khutbah, duduk. Nabi kan kelihatan. Maka khutbah tuh mimbar nih kan ada, nanti ada sunat tinggi gitu, tinggi biar naik. Jadi kelihatan tuh semua yang di ujung-ujung kelihatan. Gitu. Kayak ngaji nih. Tidak lebih kayak begini, ini namanya ta'zim ilmu. Ngaji itu kayak begini di negeri-negeri Arab gitu. Jadi kalau di bawah enggak kelihatan. Jadi yang di belakang tidur tuh nggak kelihatan. Kalau dari sini kalau tidur kelihatan. Itu begitu. Namanya ta'zimul ilmi namanya. Hormat sama ilmu memang begitu adabnya. Adab ilmu namanya. Ngaji kayak begini. Jadi Sulek kemudian itu kelihatan nama Rasulullah SAW. Dia duduk. Enggak sholat. Main duduk aja. Pikir Sulek dengar khutbah wajib gitu. Jadi duduk aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Ngomongnya lagi kemana begitu. Lihat ada salah daripada umatnya, sahabatnya, ditegur, berhenti dulu khutbahnya, ngobrol dulu, ditanya itu Sulek. Yang duduk, kata Nabi, as-sallaita qabla an taji'a ya Sulaik. Sulaik, ente main duduk aja. Tuh,
Padahal lagi ngomong apa Nabi? Ngomongin dia. Sudah ente main duduk aja. Apakah ente udah sholat di rumahnya sebelum datang ke masjid? Sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Begitu. Bukan sholat tahiyatul masjid lah, mau di rumah. Enggak tahu masjid di masjid. Nabi juga kalau dibilang udah tahiyatul masjid belum? Ya, udah tahu Nabi duduk. Ente udah qobliyah Jumat belum, Sulek? Kata Sulek, lah belum ya Rasul, belum. Kata Nabi, qum sholli wa tajawaz. Sulek bangun dulu, salat qobliyah Jumat 2 rakaat, wa tajawaz, cepetin. Jangan rakaat pertama Yasin sampai kelar, kedua Rahman. Ini khotib Jumat udah bubar habis sholat, dia masih sholat qobliyah aja. Yang cepat itu maknanya pakai ngobrol tuh sama jamaah. Enggak apa-apa, ngobrol enggak apa-apa. Seakan-akan berpaling dari apa yang dipidatokan, enggak apa-apa yang kayak begitu. Minum aus, ya nggak apa-apa kalau dia minum. Tapi jangan salahin khotib yang minum menurut saya. Salahin yang naroin. Kalau nggak ditaroin enggak lah. Begitu. Kan maksud yang naroin takut aus. Kata khotib kebetulan juga emang lagi panas. Menuju masjid naik motor. Kan aus. Iya kan? Iya, boleh saja. Boleh. Begitu. Minum enggak apa-apa. Minum enggak apa-apa. Begitu. Khotibnya itu minum. Begitu, meski khutbah belum selesai. Begitu, di antara 2 khutbah dia minum. Boleh. Tentu itu karena haus. Artinya tidak membatalkan khutbah dengan minum itu. Cuman menyalahi yang umum dari kita. Begitu, menyalahi yang umum dari kita. Tapi tidak mengapa. Khutbahnya tidak ini. Begitu, khotibnya. Apa hukumnya? Dilihat. Kalau dia tidak haus untuk niatnya main-main makruh. Kalau dia hajat ya tidak, begitu. Itu begitu. Enggak apa-apa. Dia minum. Gitu, aus begitu. Aus begitu. Agar supaya tidak timbul kayak begitu lagi, kalau sampai ada barangkali kita nggak paham ini saudara penanya, jangan disediain lah. Begitu di situ. Jangan disediain. Kadang disediain juga jarang yang minum juga karena nggak haus. Tapi mungkin karena dia dari jauh haus, seret, bisa aja begitu. Begitu dia minum, enggak apa-apa. Dia minum, boleh saja begitu. Boleh, begitu, minum. Yang penting jangan dikasih kopi aja. Nanti takut minum lama dia sama pisang goreng. Dia minum aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman menyalahi umum pasti bakal menjadi keributan dengan minum. Begitu. Sebagaimana kita khotib bahasa kasarnya, tangannya gerak-gerak itu menyalahi umum dari sunat-sunat yang ada, pasti bakal ribut lagi. Begitu. Ini khotib bagaimana tangannya begini-begini, makruh sih, makruh aja, hukumnya makruh aja, enggak apa-apa. Tapi tidak batal gitu. Tidak batal, enggak apa-apa. Boleh, makruh saja, makruh. Tapi kalau hajat khotibnya ini enggak apa-apa. Sekurang-kurangnya makruh hukumnya. Kalau enggak hajat gitu. Tapi husnudzon kami kalau sampai terjadi ada kayak begitu, mungkin dia hajat, aus lah kira-kira begitu. Yang kedua, bagaimana ada orang ada khotib disuruh turun oleh seseorang dengan alasan khotib yang terjadwal udah datang, sementara yang badal nih udah naik. Sebetulnya beginilah, diatur. Ini ada kisah menarik pada bagian ini saya bilangin. Karena dulu ngaji Fathul Muin Jumat pagi itu di Al-Ma'mur Muallim Sagedami, dan bab Jumat darangin yang apa yang ditanya yang kedua ini. Jadi ada kasus menarik begitu. Kayak begini nih, sama mirip pertanyaannya. Kalau yang muallim ceritakan itu, jam dulu kan nggak ada handphone, masih telepon rumah. Saya dongeng dulu sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Jadi khotib ini ditelepon di rumahnya, kan pakai telepon rumah. Udah jalan kata bininya, tapi belum nyampe masjid.
waktu Jumat udah masuk. Waktu Jumat udah masuk. Waktu Jumat. Jadi akhirnya pengurus ngambil inisiatif untuk membadalkan. Badal dah. Karena ini udah waktunya. Masih mau dibubarin Jumatnya karena khotib belum datang. Akhirnya badal naik. Badal naik. Tapi nggak seperti ini nih. Disuruh turun. Begitu. Dalam pertanyaan ini gitu. Jadi sesudah naik salam. Pas salam, percis juga ini. Makanya kita bilang percis. Itu si khotib yang terjadwal datang di pintu. Begitu kata Muallim Syafi'i Adzami. Datang. Ini bingung. Yang badal nih. Udah salam kan habis assalamualaikum. Kan dia duduk keadaan. Lah datang gitu. Pak Ustadznya itu. Ya karena udah kadang di atas, dia terus. Orang di atas. Begitu. Teruslah dia khutbah. Sampai rapi. Begitu. Apa yang diceritakan oleh Muallim Syafi'i Adzami. Rapi. Udah rapi khutbah. Sebagai menjalankan totok romo. Adab. Karena memang dia yang terjadwal. Maka dipersilakanlah untuk ngimamin. Ini cerita tentang aturan Jumat sebetulnya. Didongengkan kasus oleh Muallim. Kala itu paparan beliau. Karena kami kalau ngaji begini nih kami nyatet uraian kiai. Biar enggak jabarin selagu-lagunya begitu. Jadi ada catatannya. Jadi untuk membantu otak biar ingat gitu. Kalau ngaji. Jadi akhirnya si orang itu yang terjadwal ngimamin Jumat. Udah ngimamin kata beliau. Habis salam enggak wiridan langsung diri. Dia bilang si khotib yang terjadwal ini yang jadi imam ini dia bilang, saudara-saudara, menurut saya khutbah tadi tidak sah. Begitu kata si ustadz yang jadi imam. Bahasanya begitu. Saudara-saudara, menurut saya khutbah tadi tidak sah. Sebab belum waktu duhur. Aturannya khutbah Jumat itu sesudah masuk zuhur. Menurut saya tadi kurang 1 menit. Kata dia begitu ngomong begitu. Geger. Akhirnya ada kiai. Saya nggak paham ini dan nggak bertanya juga pada akhirnya. Kasus itu di masjid mana begitu. Saya tidak bertanya juga dan nggak ada inisiatif pengen bertanya gitu. Tapi cerita itu diceritakan oleh Yai gitu. Akhirnya ada kiai maju. Diomelin nih orang nih. Ente jangan sok fakih, sok paham agama begitu. Akhirnya. Dan ini malunya dia kata Muallim tuh ujungnya. Kalau memang khutbah tadi tidak sah, ngapa lu mau jadi imam? Begitu. Sebab syarat Jumat itu enggak boleh kita sholat Jumat kalau khutbahnya enggak sah. Ngapa lu imamin? Begitu orang begitu. Ini cerita begitu. Rada mirip begitu maksud saya. Ini pertanyaannya bagaimana ada orang udah di atas mimbar, kemudian khotib terjadwal datang, dia udah salam, perlukah turun? Enggak usah. Enggak usah. Dan kita harus memaklumi dengan telatnya kita, telatnya ini. Justru kita harus terima kasih. Ini banyak hal. Begitu. Si khotib yang terjadwal terima kasih banyak kepada yang mengisi kajian atau yang mengisi khutbah itu. Acungi jempol biar masyarakat tidak acak-acakan. Terima kasih. Terima kasih bahwa udah digantiin.
Begitu, terima kasih. Karena kan kita niat khutbah bukan lapak, yang adalah itu jatah kita, tapi niat untuk nolongin umat di dalam rangka melestarikan ajaran agama. Bila ada udah yang naik, ya silakan. Begitu, silakan. Itu tugas kita, si khotib yang terjadwal. Jangan mau. Biarkan tugas kita pengurus, kita bertanggung jawab dalam mengambil inisiatif. Dia badalin, nolongin kita. Dia juga kalau datang, insya Allah nih si badal ini nggak bakalan mau naik juga, karena nggak ada, dia kan tolongin. Dan inisiatif dia, kebaikan dia, jangan dibalas dengan keburukan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Terima kasihlah masih badal. Terima kasih. Supaya kita menghindari suudzon yang ada, nggak usah bingung. Kalau kita jadi pengurus, jangan takut. Pengurus masjid atau pengurus Jumat, karena kalau ngomongin Jumat itu belum tentu masjid tempatnya, gitu. Dia regulator. Apa itu regulator? Hanya mengatur keuangan saja, bukan memiliki. Mengatur keuangan. Kalau bahasa saya, kalau terjadi kayak begitu tuh, kasih aja tuh si khotib yang terjadwalnya, kasih. Lagi dikasih juga duit umat juga, bukan duit kantongnya. Kira-kira kan begitu, bener nggak? Kan duit umat juga, kasih dia. Dia kasih juga yang ini kasih. Jadi dia mau ngamuk-ngamuk juga enggak. Kata dia nggak mau, nggak apa-apa, jadwal bapak. Yang ini juga belum tentu juga dikasih mau, karena ini adab kita sebagai pengurus. Itu begitu, normal lah. Makanya di dalam acara-acara umum saja sering ada namanya disebut biaya tak terduga. Ini kan namanya biaya tak terduga namanya, pengeluaran gitu. Kan kita nggak paham. Kita ngundang penceramah bawa temen ya, lah kan kagak enak juga ya kan. Paling nggak dikasih kopi ya kan. Kan ini bagaimana? Ya itu lebih tak terduga. Ini kayak begini nggak apa-apa, kasih dia. Kalau bisa, kalau kasusnya kayak model begini, bagi dua aja. Dia disuruh khotib, disuruh imam, biarkan dia khotbah. Kasih aja hadiah. Utuh, jangan hadiahnya dibagi dua. Begitu. Karena duit separuh nggak laku. Begitu, kasih aja normalnya dia berapa kasih. Penghormatan. Dan masjid dengan begitu, pengurus dengan begitu, enggak bakalan keuangan masjidnya jadi minus. Akan bertambah karena menghormati itu, menghormati. Begitu. Jangan disuruh turun. Boleh kayak ya boleh saja. Kalau ngomong boleh mau enggak dosa, cuman enggak adab dalam Islam. Biarkan dia udah salam, namanya udah kadongan. Biarkan dimaafin yang udah kadongan. Kecuali khotibnya ada. Kadang sering aja begitu. Berapa banyak kita mengalami khutbah yang terjadwal aja ketemu ada kiai besar dia mengalah, enggak mau naik. Itu udah biasa lah yang kayak begitu. Apalagi telat kasus, seundainya ada kasus kayak begitu, jangan dibikin sebuah keributan, jangan. Tinggal diatur aja, enggak apa-apa. Kalaulah kita butuh amanah nasihat yang terjadwal, karena kita sangat butuh nasihat mereka, butuh begitu, pengen mendengar kalam-kalamnya begitu, karena memang kita udah jadwalkan betul, atur. Setelah sholat Jumat naik, habis sholat Jumat naik, suruh tausiah. Banyak cara, banyak teknis di dalam agama supaya tidak timbul. Kasihan ini kalaulah orangnya saya yang badalin, jadi bingung, bisa down, kira gitu, bisa stres dia, bisa merasa malu, bisa ini. Jadi kira-kira khotib yang terjadwal juga merasa nggak enak juga dengan terjadi begitu. Kalau sampai dia mau juga, kebangetan juga begitu. Hargailah orang begitu, hargai orang begitu, hargai. Jangan ndak ada begitu, jangan nggak ada begitu. Kayak ngaji aja, kalau umpamanya kita kalau saya boleh memohon tuh dari kemarin yang haji juga isi begitu. Beberapa majelis ada juga yang diisi. Sayang, artinya kebiasaan masyarakat takut kemudian enggak ada kegiatan begitu. Sayang, ngaji aja kayak begitu. Karena guru teknis,
Guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi kegiatan ibadah harus terus. Khotib begitu, khotib boleh telat, mungkin karena jalanan ini begitu. Kita harus hargai. Mohon maaf kalau bahasa kami, kasih aja penghormatan. Khotib yang itunya datangnya, kasih aja penghormatan khotib ini, karena nggak bagus. Jadi disuruh oleh Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berperilakulah kepada orang banyak dengan akhlak yang baik. Ini menyinggung perasaan si badal ini, kasihan. Begitu juga pengurus masjid, mumpung sekalian ngaji, meski kelewat materinya, ini penting. Di dalam kita ngomongin khotib, anggap deh minggu lalu udah diomongin khotibnya Kiai A. Ternyata nggak datang karena sakit lah, biar gampang. Kan nggak mungkin dia khutbah sakit, atau dia umroh atau apa, dia kan nggak bisa. Naiklah khotib B. Itu jangan sampai kita pengurus masjid ngomong begini, jangan. Jadi agenda Jumat hari ini saya membacakan beberapa maklumat. Di antaranya, satu adalah yang bertugas khutbah pada Jumat kali ini sebetulnya, pakai sebetulnya Ustadz A. Cuman berkenaan beliau sakit, jadi dibadalkan Ustadz B. Jangan. Masyarakat nggak perlu tahu. Mau khotibnya siapa, dia juga dari rumah nggak nanya-nanya. Enggak, dia mau sholat Jumat aja, duduknya dia mau di pojok dan mau tidur. Jadi jangan sampai si khotib itu kelas 2, jangan. Khotib yang naik nih, yang sebut badal nih, kelas 2 kesannya. Berkenaan dengan khotib yang terjadwal sakit, jadi digantikan. Ini orang, kesannya ini orang nggak benar di mata orang, dari bahasa. Jangan, nggak perlu, kita ngomong aja khotib Jumat pertemuan ini Ustadz A, tanpa perlu disebut dia pengganti, dia ini, dia nggak perlu. Kalimat itu nggak perlu. Itu rahasia di dalam struktur aturan khutbah. Ketika ada orang nanya, daripada sebagian pengurus yang lain, kenapa Pak Anu nggak datang? Apa dia nggak menghargai di masjid kita? Sampai dia nggak datang, sampai dia dibadalin, atau kenapa kita jadi ngangkat badal? Ini namanya pengurus yang bertanya begitu, dan itu harus menjelaskan itu. Oh, dia sakit, karena itu ngambil kita inisiatif. Begitu, daripada nanti panjang pakai rapat lagi ini udah Jumat, nantinya bisa Minggu sholatnya, repot, bakal saingan lagi kalau Minggu, ya kan? Begitu. Jadi artinya bahasa tuh harus diatur, cara pembahasan tuh diatur. Sama seperti undangan nih, sekalian ngomongin akhlak kita pengurus begitu ya. Kan ada undangan maulid, undangan apa suka dititipin pengurus masjid. Nggak usah saudara baca dari awal. Nih saya bacakan dari awal. Assalamualaikum, segala puji. Panjang. Udah kesimpulannya aja. Saudara, kami dapat undangan dari masjid sebelah. Dia mau mengadakan mengadakan maulid. Tanggal anu, jam anu. Begitu. Masjid kampung anu alamatnya. Pengurusnya dan panitia ini si fulan. Bila ada waktu luang, saudara mari kita hadiri undangan dari ini. Udah cukup, nggak usah baca satu, kepanjangan. Begitu, apalagi dalam undangan itu ditulis juga sama si panitianya sambutan RT, RW, lurah, kan panjang kita. Kalau undangannya, jadi kita bagaimana mengatur bahasa supaya singkat. Ini cara namanya. Ini di dalam bahasa. Khairul kalam maqalla waddal. Omongan yang cakap itu yang ringkas pada titik tujuan. Karena orang poinnya aja. Apalagi kalau undangan tuh banyak. Saya sering dapetin di Jumat itu, di masjid itu, undangan mood kalau udah musimnya bisa ada 7, 8. Atu-atu dibaca semuanya. Kan kasihan juga sama yang baca tuh, bebusa. Begitu mulutnya. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Ini panitia pelaksana, ketua, ini. Ntar lagi, baca lagi. Udah, nih ada undangan dari 3 masjid, 7 masjid. Yang pertama masjid anu, dia mau ngadain maulid tanggal anu, penceramahnya anu, begitu penceramahnya. Tinggal disebut kayak gitu. Jadi poin inti supaya dia bisa disingkat begitu.
baru pengumuman masjid sendiri, keuangan silakan mau dipanjangin untuk lebih masyarakat. Ini diantara bahasa-bahasa di dalam ilmu manajemen masjid namanya, manajemen masjid. Jadi kembali, kalau boleh jangan disuruh turun, yang udah naik biarin, walaupun tuh udah datang. Wajarlah kalau telat, nama manusiawi itu normal, begitu. Apalagi di kota besar lah ya, Jakarta, kadang macet, kadang ini, itu begitu. Rada repot, jadi jangan disuruh turun, jangan, kurang bagus secara adab. Kita harus mengukur diri kita aja itu. Kalau diri kita yang naik, udah di panggung turun begitu, waduh, kayaknya nggak enak banget itu ditonton orang banyak, kayaknya begitu, kayak begitu, nggak apa-apa. Jadi biarkan saja, justru melatih untuk ada yang berani. Dan penting dalam masjid itu ada satu dijadikan badal. Biasanya di kantor-kantor itu kami didik satu orang, Anda harus bisa khutbah, sini latihan di rumah, saya latih, saya kalau bahasa kampungnya nggak bayar biar bisa. Saya ngeri takut enden kantor nih kagak ada yang khutbah, repot begitu, nanti bakal viral. Khutbah Jumat diliburkan, bisa satu. Nih saya kasih tagnya. Dulu saya banyak ngasih tag kantor-kantor Sudirman, Tamrin gitu. Nih baca, coba tes, saya tes begitu. Bisa, takut nggak datang, harus siap-siap. Itu pengurus begitu. Jangan sampai berhubung khotibnya nggak datang, kita liburin Jumat ini. Paling dikit ya kita khutbah pendek bisa lah. Gitu. Khutbah pendek bisa. Ini perlu ada pelatihan begitu. Pelatihan. Orang gampang nyalahin begitu, benerin susah. Kalau ada yang berani bagus begitu. Jadi yang kedua ini kalau bisa jangan diturunkan, karena ini mengganggu perasaan daripada si badal, dan tidak salah dia naik begitu. Jadi justru yang naikin tentu pengurus ini ya kan, yang naikin, kurang lebih begitu. Ini sebetulnya kalau saya baca kayaknya bukan pertanyaan tapi curhat ini kayaknya, tapi kalau dari bahasa tulisannya begitu. Singkatnya, kalau ada yang berani untuk khutbah, dilatih. Kalau kami lebih senang di masjid mana saja, tolonglah dilatih. Yang muda-muda itu belajar khutbah. Ini penting. Khawatir nanti kejadian khutib nggak ada. Repot kalau nggak ada yang berani, repot. Dulu kalau sedikit saya pengalaman hidup, sampai saya orang kampung Duku tuh dikata saya saudaranya Mualim Sabiadami, ya keluarganya begitu. Karena saya khutbah bisa hampir tiap Jumat, gitu. Khotib nggak datang lagi, pengurusnya kagak berani. Udah jam 12 kagak ada khotib naik. Itu nyuruhnya itu udah di situ gitu. Itu bukan sekali dua kali, udah kayak begitu. Ya namanya santri kudu siap begitu. Udah naik aja. Gitu. Ambil orang kampung Duku ini keluarganya yang punya masjid apa ya begitu. Karena khotib pada nggak datang, kadang khotib lagi nggak datang lagi. Gitu. Kita sholat di situ, di belakang dicari lagi sama pengurusnya. Khotib kagak ada, waduh, ya kan. Kalau khotib kagak ada pagi kan mendingan ya kan. Kagak adanya udah jam 12 ya. Itu masih tidak baik ya, maju aja. Kayak begitu. Jadi aja. Nah ini kita harus belajar. Santri itu, santu artinya matahari, tri itu 3. Jadi di mana saja dia harus siap tempur. Jadi sedikit dia harus bisa. Begitu. Kejadian kayak begitu bakal repot ngadepin kayak begitu. Jadi belajar, jangan nurutin gak berani, belajar. Apalagi di kampung sendiri, belajar biar bisa. Insya Allah manfaatnya banyak kalau udah bisa. Walaupun kita gini, kalau bisa ibarat kita punya ATM nggak dipakai nggak apa-apa, tapi tenang gitu, kira-kira begitu. Ini hal yang paling penting daripada pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nggak apa-apa yang kayak begitu. Kemudian bila kejadian kayak begini lagi, umpama ini pertanyaan ini bila mana terjadi kasus pertanyaan ini begitu, jadi diatur
begitu. Dan memang secara jujur Jumat itu paling stres bagi pengurus masjid. Siapapun yang namanya pengurus masjid stres kalau udah Jumat sebelum khotib itu datang. Makanya dalam manajemen masjid ini memanjang sebetulnya. Manajemen masjid berikan ruang sekretariat. Itu penting. Kalau saudara nanti nih yang ngaji nih duitnya banyak gitu ya, gitu ada niat wakaf bangun masjid gitu. Tolong ditata, belajar bertanya sama kiai-kiai di lingkungan bagaimana bangun masjid itu, supaya sebelum nyodorin sama arsitek, karena arsitek itu berbicara keindahan, tidak berbicara prinsip. Yang nomor satu, kasih sekretariat di depan kayak di samping kayak, itu teknis nanti. Buat apa tuh? Buat khotib ini datang. Jadi khotib tuh biar datang, mohon maaf jam 9 datang ada tempat ngaso gitu. Jadi kalau udah dikasih tempat ngaso kan dia enak, dia duduk jam 9. Kita jadi pengurus enggak udah datang begitu. Tapi kalau enggak ada tempat, khotibnya bingung. Karena dia dilarang datang ke Jumat duluan oleh agama. Dia menjelang adzan baru masuk. Dia bingung mau nongkrong di mana, nongkrong di warung, tambah orang kampung gak ke masjid, khotibnya aja lagi nongkrong tuh di warung ngopi, kan serba salah. Kasih tempat, ini manajemen namanya. Kasih tempat, untuk apa? Untuk nenangin kita. Kasih tempat, dia nongol saat dia mau khutbah. Jadi manfaatnya enggak duduk di depan, enggak begitu, duduk di tempat yang dia sediakan oleh masjid. Jadi sehingga manfaat buat masjidnya, enggak perlu barisan tuh kosong, semuanya rapi. Karena khotib yang bakal jadi imam ini enggak geser. Kalau dia geser antar baris geser lagi. Itu kalau ada kotak amal pakai berhenti dulu. Jadi enggak pakai kotak amal berhenti dulu, kan udah rapi tertata. Jalan karena enggak terganggu. Begitu. Khotib udah duduk di tempatnya. Ini manajemen masjid namanya. Dikasih ruangan sekretariat untuk apa? Untuk ngaso dia. Jadi kita jadi pengurus tenang. Mohon maaf, mau pipis dia enak, mau ini dia enak, begitu. Mau ganti pakaian barangkali dia pakai motor jauh dari Tanjung Priuk, begitu, jauh, enak. Itu dan di kitanya enak sebagai pengurus. Tapi karena nggak ada tempat, bisa jadi khotib itu rada telat datangnya, ujungnya macet. Bisa jadi kasus kayak begini nih. Yang pertanyaan kedua ini macet, akhirnya telat. Udah panik pengurus masjid, naik kira-kira gitu. Pas naik, ya deh, udah bingung, turun, ganti. Waduh repot ini. Nah, nggak bagus, akhirnya menjadi satu perbincangan di masyarakat yang akhirnya kadang lama ngerapihinnya. Jadi sebaiknya ditata dengan baik manajemen masjid supaya lebih tertata dan lebih rapi lagi. Kurang lebih demikian.